Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Decita Dwi Cahyani dengan NIM akhiran 024 dan teman saya Inengah Arya Triputrawan dengan NIM akhiran 016. Pada video kali ini kami sudah menyelesaikan proyek IoT yaitu membuat alarm kebakaran. Nah, di sini semua komponen sudah terhubung dan sudah dimasukkan ke dalam marketnya. Lalu selanjutnya kami akan melakukan percobaan menggunakan lilin untuk mendeteksi suhu dan api, menggunakan kardus yang dibakar untuk membuat asap yang nantinya dideteksi oleh sensor gas. Baik, langsung saja kami akan melakukan percobaannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Di sini semua komponen sudah terhubung dan kita menggunakan aplikasi Blink yang terhubung ke ponsel untuk memberi pemberitahuan kepada pengguna bahwa adanya kebakaran. Nah, ini kita menggunakan lilin untuk apinya dan nanti sensor suhu mendeteksi adanya kenaikan suhu. Lalu dari sensor api, jika mendeteksi adanya api, akan memberikan respon adanya api, lalu nantinya LED kuning akan menyala. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini masuk ke ponsel pengguna yaitu warning adanya kebakaran. Ini baru tanda warning saja. Dan sekarang kita akan menggunakan kardus yang telah dibakar untuk mengeluarkan asap dan dideteksi oleh sensor gas ini. Nah, LED merah menyala yang berarti adanya kebakaran yang dideteksi oleh adanya asap dan juga api. Dan di sini di ponsel pengguna juga masuk danger, ada kebakaran, itu artinya bahwa api sudah membesar dan ada kebakaran. Sekian dari percobaan yang kami lakukan. Selanjutnya untuk kode program akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putrawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan atau kode program dari proyek kami yaitu alarm kebakaran. Di sini yang pertama kami ada mendefine blink print serial, lalu ada mengincludekan sebuah library yaitu SP8266 library karena kami menggunakan SP8266. Lalu ada include library yaitu Blink Simple Shield SP8266 yang dimana kami menggunakan library ini karena proyek kami menggunakan Arduino Uno dan terhubung ke SP8266, jadi harus mengikutkan library ini. Lalu pertama ada mendeklarasi char out yang dimana ini menyimpan kode token dari Blinknya agar bisa terhubung ke aplikasi Blink yang ada di handphone. Lalu SSID-nya ini yaitu nama WiFi yang akan digunakan oleh si project kami. Lalu password dari WiFi tersebut. Setelah itu ada include library software serial yang dimana ini digunakan untuk menghubungkan ke WiFi, dimana software serial ada deklarasinya untuk SP serial 2,3 yang dimana ini melambangkan RX sama TX. Lalu ada mendefine SP8266 baud yang dimana baud rate dari SP8266 dideklarasikan atau didefine. Untuk SP8266 ini punya kami sudah di downgrade yang sebelumnya 115.000 diubah menjadi 9.600. Lalu dikonekkan SP8266 WiFi-nya memakai SP serial yang sebelumnya yaitu yang RX sama TX ini. Lalu ada deklarasi
variabel enum yang isinya idle, warning, sama alarm yang nantinya digunakan pada saat switch condition. Lalu ada deklarasi integer current yang dimana bernilai idle, yaitu yang di enum ini. Lalu ada sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk convert rentang nilai, yang dimana fungsi ini nantinya akan mengkonvert nilai dari sensor diubah ke rentang nilai yang kita inginkan. Lalu selanjutnya yaitu ada void setup. Yang pertama tentunya debug konsolnya, yaitu serial begin 9600. Lalu men-set begin dari SP serialnya menggunakan SP826_board yang tadi sudah di define, yaitu 9600. Lalu dikasih delay yang bernilai 10. Lalu ada setupnya pad mode 9 yang bernilai output yang digunakan untuk buzzer. Pin mode 10 digunakan untuk LED berwarna kuning, dan LED nomor 11 pin mode 11 yang digunakan untuk LED berwarna merah. Selanjutnya dikonekkan ke aplikasi Blink menggunakan kode token yang digunakan untuk menghubungkan, lalu nama wifi-nya untuk wifi-nya, lalu SSID yang dipakai, lalu password dari SSID-nya. Selanjutnya ada deklarasi variabel yang nantinya digunakan pada saat pengukuran suhu, gas, dan sensor apinya. Selanjutnya ke void loop-nya. Yang pertama menjalankan blink-nya. Setelah blink-nya ini sudah jalan, sudah connect ke wifi dan bisa terhubung ke aplikasi Blink, lalu baru dijalankan ke kode program yang selanjutnya. Yang pertama ini adalah membaca dari sensor suhunya, di mana sensor suhu ini dibaca di pin analog ke 0, dimasukkan ke variabel digital temp, lalu digital temp-nya ini dibagi 1023 dikali 5,0. Setelah hasilnya ini didapatkan, dimasukkan ke electrical temp. Lalu dilanjutkan dengan matplotlib, di mana mengubah rentang nilai dari hasil electrical temp ini agar nantinya sesuai dengan rentang nilai dari suhu yang kita inginkan. Lalu dimasukkan ke variabel temp. Lalu di serial print-nya diisi keterangan suhu dan print untuk nilai dari temp yang tadi. Untuk yang gas kurang lebih sama. Pertama, membaca nilai dari gasnya yang berasal dari pin mode analog 1, dimasukkan ke variabel gas, lalu diubah rentangnya, dan agar dapat nilainya ini berapa untuk rentang berikutnya, ubah menjadi rentang 0 ke 100. Lalu nilai dari digital gasnya ini dimasukkan ke gas level. Selanjutnya di serial print in gas sebagai memperjelas, lalu print dari gas level yang tadi. Selanjutnya membaca dari sensor apinya atau flame modulnya. Flame modul ini didapatkan dari pin mode A2. Lalu di serial print in api sebagai memperjelas, lalu print flame value-nya yang tadi. Nah, dilanjutkan ke switch condition, di mana switch current
yang sebelumnya sudah di set. Current itu adalah yang pertama itu adalah idle. Maka yang terjadi adalah pin mode 9, 10 dan 11 itu low, di mana pin 9 masih buzzernya low, LED kuning masih low, LED warna merah juga masih low. Lalu dilanjutkan ke pemilihan kondisi. Jika nilai dari flame value-nya kurang dari 100, maka current ini warning atau dilanjutkan ke kondisi warning. Begitu juga untuk temperatur yang di atas nilainya itu di atas 43, maka kondisinya yaitu sekarang warning. Lalu jika warning, maka yang terjadi adalah buzzernya masih tetap diam, yaitu low. Namun yang high itu adalah pin mode 10, yaitu LED warna kuning. Itulah mengapa ketika pada percobaan alarm mendeteksi adanya api, yang hidup itu adalah LED berwarna kuning saja. Buzzer dan LED warna merah masih tetap tidak hidup. Lalu serial print in warning sebagai di penjelas di serial monitornya. Lalu memberikan notifikasi ke handphone dengan tanda alert warning sebagai pemberian notifikasi ke handphone bahwa ada warning. Lalu ada sebuah kondisi, yaitu jika temperaturnya menurun di bawah 43 nilainya, maka kembali ke idle. Namun untuk kondisi yang berikutnya, yaitu ketika gas levelnya naik di atas 50 dan apinya masih ada, yaitu karena flame value-nya masih kurang dari 100, maka dilanjutkan ke kondisi yang berikutnya, yaitu alarm. Nah, pada kondisi alarm semuanya hidup, di mana buzzernya hidup, pin modenya 9 ini, lalu LED kuning juga hidup, dan LED warna merah juga hidup. Lalu di serial print in diberikan keterangan ada indikasi kebakaran, lalu memberikan notifikasi ke handphone dengan alert danger, ada kebakaran, sebagai tanda bahwa terdeteksi adanya kebakaran oleh proyek kami, yaitu alarm kebakaran. Namun jika gas levelnya berkurang, maka kondisi kembali ke warning. Jadi ini yang akan terus berulang-ulang dilakukan oleh proyek kami, yaitu alarm kebakaran. Sekian penjelasan dari kode program ini. Sekian video mengenai alarm kebakaran dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.